Saya hanya ingin mengatakan bahwa ke-10 filosofi Sunan Kalijaga ini dicoba diterapkan Prabowo Subianto dalam hidupnya. Kawan muda, Anda tentu pernah mendengar kisah Sunan Kalijaga, seorang ulama, seorang waliullah penyebar ajaran Islam di tanah Jawa, yang dilahirkan di Tuban, Jawa Timur pada tahun 1450 dan meninggal dunia di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah pada tahun 1513. Sunan Kalijaga adalah salah seorang anggota Dewan Wali Songo yang oleh para orientalis barat disebut sebagai The Nine Saints of Javanese Islam atau 9 orang suci di tanah Jawa. Sedangkan masyarakat Indonesia pada umumnya mengartikan Wali Songo sebagai 9 wali. Dewan Wali Songo ini mengkoordinasikan kegiatan dakwah Islam di seluruh Pulau Jawa yang kala itu berada dalam kekuasaan Kerajaan Majapahit. Sunan Kalijaga adalah satu-satunya anggota Wali Songo yang merupakan putra asli Jawa. Sedangkan para wali lainnya rata-rata berasal dari Hadramaut, Yaman, Timur Tengah. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Said, putra Adipati Tuban. Gelar Sunan Kalijaga atau Sira Ingkang Sinuwun Kangjeng Sunan Kalijaga konon diberikan oleh Sunan Bonang, seniornya, sekaligus gurunya Sunan Kalijaga. Nama Kalijaga berasal dari bahasa Arab Qadli Zaka, yang artinya pemimpin yang suci. Sunan Kalijaga adalah seorang seniman yang mengalkulturasikan kebudayaan Jawa dengan ajaran Islam, di antaranya dengan memanfaatkan kesenian wayang kulit, gamelan, dan tembang-tembang mocopatan untuk dijadikan media dakwah. Sunan Kalijaga berpendapat, dengan menggunakan kesenian lokal sebagai media dakwah akan mempercepat proses diterimanya ajaran Islam oleh masyarakat Jawa. Akulturasi budaya dalam kegiatan dakwah ini didukung oleh para anggota Wali Songo lainnya dan berhasil. Sejarah mencatat penyebaran ajaran Islam di Pulau Jawa berlangsung harmonis, nyaris tanpa konflik. Salah satu faktornya adalah berkat pola pendekatan budaya yang dilakukan Wali Songo. Hal lainnya yang kemudian dijadikan pedoman oleh para pemimpin Indonesia adalah filosofi kepemimpinan Sunan Kalijaga. Filosofi kepemimpinan yang antara lain diterapkan oleh Presiden Soeharto dan Presiden Joko Widodo, serta calon Presiden Prabowo Subianto. Filosofi kepemimpinan Sunan Kalijaga ini ditulis Prabowo dalam 2 bukunya, Indonesia Menang dan Kepemimpinan Militer Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Ada 10 filosofi Sunan Kalijaga yang ditulis kembali oleh Prabowo dalam kedua bukunya tersebut. Filosofi pertama berbunyi, urip iku urup, yang artinya hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain. Yang kedua, memayu hayuning bawono, ambrasto dur angkoro. Manusia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan, serta menghindari sifat angkara murka, serakah dan tamak. Yang ketiga, Suro Dirojoyo Jaya Ningrat, lembur dening pangastuti, artinya segala sifat keras hati, maksud saya, picik, angkara murka, hanya bisa dikalahkan dengan bijak, lembut hati dan sabar. Yang keempat, ngeluru tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji,
Sugih tanpa buntu, yang artinya berjuanglah tanpa membawa masa, menanglah tanpa mempermalukan, berwibawalah tanpa mengandalkan kekuatan, kayalah tanpa didasari kebendaan. Yang kelima, datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan. Jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri. Jangan sedih manakala kehilangan sesuatu. Filosofi Sunan Kalijaga yang keenam adalah ojo gumunan, ojo ketunan, ojo kagetan, ojo aleman. Artinya, jangan mudah terheran-heran, jangan mudah terkejut, dan jangan manja. Yang ketujuh, ojo ketungkul marang kalungguhan, kado janlan kemareman. Artinya, janganlah terobsesi untuk memperoleh kedudukan, kebendaan, dan kepuasan duniawi. Yang kedelapan, ojo keminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko. Artinya, jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah. Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Yang kesembilan, ojo milik barang kang melo, ojo mangrok mudak gendo. Jangan tergiur oleh hal-hal yang tampak mewah, cantik dan indah. Jangan berpikir mendua agar tidak kendor niat dan kendor semangat. Filosofi yang ke-10 atau yang terakhir, ojo adigang, adigung, adiguno. Jangan sok berkuasa, sok besar, dan sok sakti. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan saya tentang filosofi Sunan Kalijaga ini, karena saya tidak berasal dari suku Jawa. Saya hanya ingin mengatakan bahwa ke-10 filosofi Sunan Kalijaga ini dicoba diterapkan Prabowo Subianto dalam hidupnya. Beberapa di antaranya bisa dilihat langsung oleh orang-orang terdekatnya. Prabowo tidak pernah merasa sakit hati meskipun dicerca dan dimaki. Prabowo tidak menggunakan kekayaannya untuk kepentingan pribadi, melainkan digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan bantuannya. Prabowo tidak jumawa meski kemenangan sudah tampak di depan mata. Prabowo tidak memperlakukan orang-orang yang dikalahkannya, bahkan mengajak mereka untuk menjalin kerukunan dan persatuan, seraya meminta maaf jika ada kata-kata dan tindakannya yang membuat orang lain tersinggung pada saat kampanye Pilpres. Prabowo adalah orang yang lembut hati dan mudah terharu jika mengetahui ada orang-orang yang menderita, dan ia pun akan langsung memberikan pertolongan. Di sisi lain, banyak orang mencap Prabowo sebagai orang yang kasar, mudah marah, dan temperamental. Padahal orang-orang yang mengenalnya secara dekat menyatakan hal yang sebaliknya. Tetapi Prabowo tidak pernah mempedulikan omongan orang-orang yang tidak mengenalnya, karena apa yang dilakukannya didasari sikap yang tulus, ikhlas, spontan, dan apa adanya. Dan Prabowo tidak membutuhkan pujian. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam min Mot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.